Hai nakama, One Piece update-nya balik lagi nih. Dan pada episode kali ini, admin akan membahas tahap terakhir dari kisah hidup si Kosuke Oden. Oke, baiklah tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Pada akhirnya, tiba waktunya di tahun kelima, Oden berada di Wano. Si Orochi beserta rombongannya datang ke Kuri dengan rencana mendirikan pabrik senjata di sana. Oden tanpa ragu bersujud menyambut Orochi. Akan tetapi, malah dibalas dengan kelakuan Orochi yang seperti orang yang tidak memiliki akhlak. Ketika Oden bertanya tentang janjinya saat berada di kastil, Orochi malah memberikan suatu berita yang membuat Oden menangis dan tidak bisa menahan semua beban amarahnya lagi. Berita itu adalah tentang penyerbuan Kaido ke kediaman Hyogoro yang merupakan rekan dari Oden. Penyerbuan itu menewaskan 16 orang, termasuk istri Hyogoro yang akrab dengan Oden. Ekspresi penyesalan Oden saat itu benar-benar menyedihkan. Dan akhirnya semua itu berujung dengan tidak terbendungnya lagi kesabaran Oden untuk segera menghabisi Kaido dan Orochi. Seluruh 9 sarung pedang merah pun terlihat bersemangat, mengetahui keputusan dari tuannya, dan mereka pun akhirnya bersiap untuk bertempur. Hari di mana pertempuran akhir itu pun tiba. Oden beserta pengikutnya telah menyusun rencana dengan matang. Akan tetapi rencana penyerangan ini telah diketahui oleh pihak musuh, yang awalnya Oden dan para samurainya berencana untuk memenggal kepala Kaido dulu, malah dihadang di tengah jalan oleh Kaidonya. Oden sangat terkejut melihat Kaido yang sekarang berada di depannya. Kaido sebenarnya sempat memberitahu Oden kalau di kubunya itu terdapat seorang pengkhianat. Akan tetapi, Oden tetap tidak mempercayai omongan Kaido. Ya, padahal sih memang sudah jelas ya, si pengkhianat ini si Kanjuro. Dan sudah diberitahukan di chapter 974. Selain itu, Kaido juga sempat menyinggung keputusan yang diambil oleh Oden saat ia menggerebek Orochi. Menurut Kaido, jika saja Oden saat itu mengambil jalur barbar, yaitu bertaruh, maka ia sudah pasti akan mendapatkan dukungan penuh dari para samurai dan juga yakuza. Kaido mengakui kalau memang itu yang diambil akan membuat kubunya kerepotan dan bahkan sama sekali tidak menguntungkan. Dengan kata lain, Kaido mengakui kekalahannya jika saja jalur barbar menjadi pilihan Oden saat itu. Selain itu, Kaido juga mengakui kekuatan dan sifat Oden yang hampir sama dengan Shirohige dan Roger yang sama-sama kuat, akan tetapi memiliki sisi lembut. Dan mulailah pertempuran yang seharusnya mudah dimenangkan oleh Oden beserta pengikutnya. 10 orang melawan ratusan orang. Oden menerobos maju paling depan dan menghajar para cecunguk yang menghadangnya. Tujuan utama Oden saat itu memenggal kepala Kaido. Cukup mudah bagi mereka mengajar para cecunguk Kaido dan Orochi ini. Sampai tiba saatnya orang-orang kepercayaan Kaido pun turun tangan, yaitu Queen dan King. Para pengikut setia Oden pun dibuat kerepotan melawan mereka. Sedangkan Oden tetap maju dan akhirnya berhadapan 1 lawan 1 dengan Kaido. Kaido yang masih dalam wujud naganya langsung menyerang Oden dan serangan itu pun berhasil mengenai Oden. Serangan yang kita lihat berhasil melubangi sebuah gunung pada chapter 922, mampu Oden tahan. Tanpa membuang waktu, Oden langsung melancarkan serangannya setelah menerima serangan Kaido. Dan inilah momen di mana Oden memberikan tato silang di perut Kaido. Kaido yang menerima serangan telak itu pun langsung terjatuh. Oden yang melihat kesempatan memotong kepalanya Kaido langsung menerjang ke depan untuk melancarkan serangan keduanya. Akan tetapi, suatu hal buruk pun terjadi. Nenek-nenek pemakan buah Mane-Mane Nomi muncul dengan wujud Momonosuke sambil ditodong senjata oleh salah satu anak buah Kaido. Oden yang benar-benar tidak sadar kalau dia sedang ditipu, langsung berbalik arah dan ingin segera menyelamatkan anaknya. Dan disinilah momen kekalahan Oden dari Kaido dengan satu pukulan telak. Tepat di bagian kepala belakang, Oden menerima ciuman mesra dari senjata Kaido yang langsung membuatnya pingsan. Dan pingsannya Oden ini membuat para 9 sarung pedang merah ikut kalah juga, karena tidak fokus dengan musuh yang mereka hadapi. Pada akhirnya, Oden dan pengikutnya pun berhasil diringkus oleh Kaido berkat cara curang mereka yang disponsori oleh Kanjuro dan nenek-nenek Mane-Mane Nomi. Berita kekalahan Oden pun tersebar ke penjuru negeri Wano. Momonosuke terlihat menangis karena mengetahui berita kekalahan ayahnya, dan hari itu juga hari pengeksekusian ayahnya. Kemudian di ibu kota bunga, acara pengeksekusian Oden dan para pengikutnya dimulai. Orochi telah menyiapkan wadah yang berisi minyak panas dengan suhu yang terus meningkat dan mampu membuat orang biasa mati seketika jika masuk ke dalamnya. Semua penduduk yang merasa kecewa terhadap Oden terlihat sangat bersemangat untuk melihat Oden dieksekusi. Mereka berlarian mendatangi tempat eksekusi itu, dan saat itu ibu kota bunga terlihat sangat ramai. Banyak penduduk yang meluangkan waktunya untuk sekedar melihat orang yang mereka anggap pecundang beserta para pengikutnya mati digoreng di dalam minyak yang panas. Terdengar juga penduduk yang terus mencela Oden dengan menyematkan title Raja Idiot. Di tengah panggung eksekusi, Oden menatap tajam ke arah Orochi dan Kaido.
Oden dengan jiwa kepemimpinannya mencari cara untuk tetap bisa membiarkan para pengikutnya hidup. Oden coba bernegosiasi dengan menyuarakan sebuah syarat, yang dimana syaratnya adalah mereka bersepuluh akan berada di panci. Lalu orang yang selamat dan tidak mati akan dibiarkan tetap hidup, dan waktu yang akan menentukan itu. Kaido yang mendengar syarat Oden itu langsung tertawa terbahak-bahak, dan kemudian memerintahkan anak buahnya mengambil sebuah jam. Karena Kaido berpikir syarat Oden itu sangat tidak masuk akal, maka ia menyetujuinya dan memberikan waktu 1 jam untuk mereka bertahan di atas panci panas berisi minyak dengan suhu yang terus meningkat. Setelah syarat itu disetujui, Oden tanpa ragu bagaikan menceburkan diri ke kolam renang. Oden langsung nyemplung saja ke dalam panci itu. Dan ya, Oden langsung berteriak kesakitan karena minyak yang telah bergejolak. Sesaat ketika Oden telah berada di panci itu, para pengikutnya pun langsung bergegas mengikuti tuannya, termasuk si pengkhianat itu. Inilah bukti ketotalitasan Kanjuro menjalani perannya. Namun belum sempat mereka melompat, Kosuke Oden dengan gagahnya mengangkat papan besar yang di atasnya berisi para pengikutnya. Dan para 9 sarung benang merah ini sangat terkejut melihat tindakan tuannya yang rela berkorban. Orochi terlihat tampak geram karena mereka semua tidak terpendam dengan minyak panas. Sedangkan Kaido hanya tertawa saja melihat kegilaan Oden. Dan menurutnya juga itu sudah adil, karena memang persyaratan mereka berada di panci yang sama tanpa menyebutkan harus sama-sama terendam minyak panas. Sedangkan para penduduk yang menyaksikan aksi gila ini pun terdiam. Sampai 4 menit pun berlalu, tubuh Oden mulai mengeluarkan darah, kakinya pun mulai bergetar, dan ada saja orang-orang yang tetap nyinyir Oden yang tengah berjuang mati-matian. Akan tetapi, Shinobu yang mengetahui semua asal-muasal kenapa Oden sampai seperti ini, sudah tidak tahan lagi mendengar ocehan dan nyinyiran para penduduk sekelilingnya. Akhirnya ia langsung menghajar orang itu dan mengancamnya. Dan kemudian Shinobu angkat bicara, menceritakan seluruh kejadian yang ia lihat dan dengar, agar semua penduduk sadar kalau tanpa Oden, tanpa keputusan gila Oden, negeri Wano tidak akan menjadi sedamai ini. Mulai dari tujuan sebenarnya Orochi, yang bukan ingin berkuasa di Wano, tapi ingin memusnahkan penduduk Wano. Kemudian tentang negosiasi yang Oden lakukan, agar para penduduk tetap hidup aman dan damai, meskipun mengorbankan harkat dan martabatnya sebagai pemimpin saat negeri Wano. Dari tempatnya, Orochi dan Kaido tertawa terbahak-bahak karena mereka berhasil menang telak dari Oden. Dan sebagai konsekuensinya, ia membocorkan rahasia. Shinobu pun langsung disergap oleh para Orochi Onibawatsu. Akan tetapi, kenekatan Shinobu memberikan rahasia ini berbuah hasil baik, karena para penduduk yang mendengar itu mulai tersadar akan tindakan yang dilakukan oleh Oden. Para penduduk pun meminta Orochi untuk menyudahi hukuman mati ini. Tapi apa yang mereka dapatkan setelah berani membela Oden dan sadar kalau Orochi orang yang sangat jahat, ya, yaitu sebuah panas marah yang melesat menuju jantung mereka. Korban pun mulai berjatuhan karena membela Oden. Lalu pengakuan Shinobu ini mulai terdengar ke penjuru negeri. Dan sekarang hampir semua penduduk Wano merasa bersalah, terutama mereka yang menyaksikan Oden disiksa. Para penduduk yang sadar ini pun mulai tidak tahan melihat Oden dan ingin pergi dari situ. Tapi ternyata mereka sekarang dalam kondisi terkepung oleh para pasukan Kaido dan Orochi. Minyak panas itu diperkirakan telah menyentuh angka 700 derajat dan masih akan terus meningkat panasnya. Waktu pun semakin berlalu dan ketahanan tubuh Oden yang sangat gila mulai terkikis sedikit demi sedikit. Oden yang sadar betul kalau kemungkinan ia masih hidup setelah ini sangatlah rendah, menyampaikan wasiatnya langsung kepada para 11 sarung benang merah. Dan mereka pun mengiyakan wasiat tuannya. Waktu terus berjalan sampai akhirnya 1 jam pun telah berhasil Oden lalui. Semua penduduk yang menyaksikannya bersorak-sorai gembira melihat Oden berhasil melalui siksaan itu. Akan tetapi, tidak sesuai perjanjian, Oden dan pengikutnya langsung ditodong senjata oleh para pasukan Orochi dan Kaido atas perintah dari Orochi. Oden yang sadar kalau nyawa pengikutnya terancam, langsung melempar ke 9 orang itu menjauh dari dirinya. Ya, mereka pun tidak menyia-nyiakan perjuangan tuannya. Mereka langsung bergegas lari menuju Kuri sambil menangis haru, karena pada akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk keselamatan tuannya. Dan akhirnya, takdir kematian Kosuke Oden pun tidak dapat dihindari lagi. Meskipun ia telah berhasil bertahan berendam dalam minyak panas selama 1 jam, wajahnya tetap tersenyum gagah dan tidak ada sedikit pun keraguan atau penyesalan di dalam dirinya. Sesaat kemudian, duar, timah panas pun tepat mengarah ke kepala Kosuke Oden. Dan Kosuke Oden telah tutup usia dengan wajah yang tersenyum. Ya, demikianlah akhir kisah hidup Kosuke Oden, samurai legendaris, teman yang baik, ayah yang sayang terhadap keluarganya, dan pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Meskipun hidupnya harus berakhir tragis, Kosuke Oden tetap tidak pernah menyesal dengan segala keputusan yang ia ambil. Jadi, momen apa saja yang kalian suka dari kisah hidup Kosuke Oden ini? Menurut admin,
Kosuke Oden adalah sosok seorang pemimpin yang seharusnya ada di dunia, karena beliau sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Kalau menurut Nakama sendiri apa? Silakan Nakama komentar ya. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silakan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.